sekarang ini kan semakin heboh nih Pak. Bukan hanya para politisi senior saja, tapi ini ada kombinasi politisi senior dan pemula. Ketika Pak Prabowo ya, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra ini ketemu dua tokoh muda, masih pemula di bidang politik, yaitu beliau, Pak Prabowo, ketemu Bobi Nasution di Sumatera Utara. Kemudian terjadi juga pertemuan Pak Prabowo ya dengan Gibran di Solo. Loh, ini pertanda apa ini? Apakah restu dari seorang senior kepada juniornya atau hanya pertemuan biasa ini, Pak? Ya, kalau politisi ketemu dengan politisi pasti bicaranya politik, Pak. Nggak ada pertemuan biasa. Jadi kalau menurut analisa saya, ini tentunya berhubungan dengan tahun politik 2024 nanti gitu. Jadi dalam pikiran saya itu ini adalah sebuah sambutan hangat dari Pak Prabowo Subianto sebagai dalam hal ini mungkin sebagai Ketua Umum Gerindra, Pak ya, bukan sebagai Menteri Pertahanan. Itu dengan menyambangi Bobi Nasution yang hari ini menjabat sebagai Wali Kota Medan gitu. Kemudian ke Gibran yang hari ini Wali Kota Solo. Itu saya rasa kok beliau menyambut keinginan, apabila ada keinginan dari kedua junior ini, apabila mereka ingin maju di kancah Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Tengah atau mungkin DKI Jakarta di 2024. Jadi beliau mungkin siap untuk mengakomodir kedua politisi muda ini untuk melalui Partai Gerindra, untuk diusung oleh Partai Gerindra dalam Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Tengah atau DKI nanti. Nah, kalau begitu ini semacam restu ya kira-kira ya? Mungkin lebih dari restu, Pak. Ini mungkin malah lebih sebagai welcoming, mempersilahkan untuk bergabung di partainya beliau supaya nanti Gerindra bisa mengusung Bobi Nasution dan Gibran Raka Buming. Ini bergabung ini sebagai anggota partai atau bagaimana nih, Pak? Tidak harus jadi anggota partai, karena setahu saya Mas Gibran itu kan juga dekat hubungannya dengan kader PDIP ya. Mas Gibran itu ketika Pilkada Solo itu kan diusung oleh PDIP. Tapi artinya dalam hal ini apabila Mas Bobi belum punya kendaraan, maka Gerindra sudah mempersilahkan untuk bergabung. Dan kalau ke Mas Gibran mungkin Pak Prabowo itu menyatakan bahwa Gerindra akan mendukung PDIP apabila Mas Gibran maju menjadi calon gubernur DKI atau calon gubernur Jawa Tengah. Seperti itu ya, Pak ya. Nah ini kan kalau Bapak sebagai warga senior nih Pak, kalau ada tokoh senior bertemu dengan tokoh junior ini, apakah ini semacam restu dari Pak Prabowo untuk Gibran atau Bobi Nasution ini, Pak? Ya, saya rasa begitu ya, supaya biar mereka lebih semangat ya untuk suatu posisi di pemerintahan ini ya. Ya itu tidak ada ini ya, tidak ada salahnya ya. Itu aja kalau menurut saya. Kalau begitu Gibran itu cocoknya jadi calon gubernur Jawa Tengah apa calon gubernur DKI Jakarta nih, Pak? Kalau menurut saya mendingan di Jawa Tengah. Jangan terlalu ini ya. Ya itu mungkin beberapa orang ada yang menyarankan Jakarta, tapi kalau saya mendingan di Jawa Tengah. Jawa Tengah gitu ya. Nah kalau Bobi Nasution gimana? Cocoknya di mana nih? Di DKI apa di Sumatera Utara seperti dia sekarang ada di Kota Medan ini? Tetaplah ya di Sumatera Utara. Jadi akan bersaing dengan gubernur yang sekarang dong kalau begitu, Pak? Ya betul. Karena DKI itu nggak sembarangan. DKI itu ya kalau masuk DKI itu wah benar-benar tuh ibaratnya kalau orang
cross country itu benar nggak wah, mudah. Pak, ini pembalap nih dulunya. Nggak nih. mudah lah, nggak mudah ya kan. Cross country. Iya, nggak mudah. Jadi harus ada betul pengalaman dan apa namanya dukungan yang kuat juga itu. Jadi kalau pengalamannya kurang tapi dukungan pun juga jangan deh mendingan. Oh, jadi kalau begitu menurut Bapak Gibran jadi calon gubernur Jawa Tengah, Ya, Bobi Nasution tetap di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, kalau Bapak sendiri gimana nih pendapatnya? Setuju Pak, jadi memang sebaiknya Bobi di Sumatera Utara, karena sekian tahun terakhir ini kan dia wali kota Medan, jadi ada di area tertentu, ada di area Sumatera Utara ya, jadi mungkin lebih menguasai. Begitu juga dengan Mas Gibran gitu. Jadi lebih baik di Jawa Tengah, karena sedikit banyak beliau kan juga lahirnya juga di Solo ya, di Jawa Tengah, jadi pasti lebih menguasai Jawa Tengah daripada pindah ke provinsi lain. Sedangkan DKI Jakarta itu Pak nanti 2024 ke depan itu sudah tidak seseksi Jakarta hari ini dan kemarin, karena apabila ibu kota kita sudah pindah ke Kalimantan, lalu Jakarta itu tidak beda dengan provinsi yang lain sudah. Jadi nggak seksi lagi, tidak bisa lagi dijadikan batu pijakan sebagai kemudian yang mantan gubernur DKI layak dan paling pantas untuk jadi presiden. Itu nggak bisa lagi. Berarti kalau gitu jadi gubernur Jawa Tengah pun atau gubernur Sumatera Utara pun atau provinsi lain pun bisa ya batu loncatan untuk jadi presiden RI gitu ya? Ya, nilainya sama, tapi tentunya dari provinsi yang rumit ya, yang complicated gitu, itu yang sudah lebih teruji gitu kan. Jadi ya inilah salah satu kebaikan dari pindahnya ibu kota kita, rencana kepindahan ibu kota kita. Jadi nanti 37 gubernur dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu punya kesempatan yang sama gitu. Untuk jadi capres ya? Untuk jadi capres 2029 ya? Betul. Nah. Yang membedakan hanya prestasi kerjanya saja, itu aja. Kalau gitu yang cocok jadi gubernur DKI Jakarta ini siapa nih Pak? Kan ada muncul nama seperti Ahmad Sahroni, ada juga menyebut nama lain, bahkan kalau katanya Anies batal jadi capres katanya akan jadi calon gubernur DKI lagi. Juga ada nama seperti Heru Budi Hartono yang sekarang jadi pejabat gubernur. Kalau Bapak ini cenderung ke siapa nih Pak? Atau siapa lagi nih, ada yang lain? Kalau dari nama-nama itu ya Pak Heru yang paling layak gitu, karena beliau itu selain hari ini adalah pejabat gubernur, beliau itu kan sebelumnya juga wali kota Jakarta Utara kalau nggak salah. Kemudian saat Pak gubernurnya itu Pak Jokowi atau Ahok saya lupa, Pak Heru kan ditarik ke balai kota ya gitu. Jadi beliau tentunya punya pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dibanding nama-nama lain yang mungkin mau masuk menjadi calon gubernur DKI. Sedangkan kalau Anies Baswedan gitu, apabila dia tidak berhasil masuk dalam bursa capres gitu ya, tidak bisa ikut pencapresan, mau ikut ke gubernur DKI, itu rasanya nggak mungkin Pak. Rasanya nggak mungkin, karena memasukkan nama sebagai calon peserta pilkada, pileg, kemudian pilpres itu kan waktunya bersamaan. Jadi kalau Anies mau masuk lagi jadi gubernur DKI, harus dari hari ini dia sudah menentukan sikapnya. Lebih baik aku jadi gubernur DKI lagi deh daripada saya ikut capres di 2024. Jadi ya nanti tinggal bersaing sama Pak Heru. Itu aja sih. Itu pun kalau ada partai yang mau dukung gitu ya. Itu. Ya. Jadi untuk pilkada DKI saya cenderung DKI ini punya gubernur Pak Heru aja deh gitu. Karena tinggal meneruskan pekerjaan yang sekarang lagi dikerjakan gitu. Kalau menurut Bapak gimana nih Pak? Pak Heru, Ahmad Sahroni, atau Bapak menantikan Anies Baswedan ini ikut lagi di pilkada Jakartanya Pak? Kalau saya setuju dengan Pak Heru Pak. Kenapa? Karena akhir-akhir ini udah kelihatan cara bekerjanya Pak Heru itu cepat dan ya. Kita bisa lihat sendiri mengenai antara lain yaitu sodetan Kali Ciliwung yang sempat 6 tahun ya mangkrak,
maksudnya berhasil diselesaikan oleh Pak Heru, jadi kinerjanya udah tidak diragukan. Jadi saya setuju ke Pak Heru aja.